Halo teman-teman semua, pecinta alat berat dimanapun Anda berada. Kali ini kita mengerjakan unit bulldozer Komatsu D65P datar 12 tahun 2008. Termasuk sudah berumur ya unitnya. Kerusakan pada mesin ini yaitu oli bercampur dengan air. Oli mesinnya sudah berwarna abu-abu, jadi bukan lagi hitam ya, hitam yang seperti biasanya. Dia warnanya abu-abu, abu-abu batu. Jadi indikasinya oli bercampur dengan air. Sebenarnya kita sudah membuka silinder head sebelumnya, karena memang saat itu terdapat kebocoran oli antara silinder head dengan silinder block, tapi cuma di nomor satu ya, silinder headnya nomor satu atau urutan paling depan sisi kipas. Kemudian di tes running lagi beberapa jam, kurang lebih ya sekitar 5-6 jam, dan ternyata masih bercampur oli mesin dengan air. Maka dari itu kita putuskan untuk menurunkan mesin ini agar pengerjaannya bisa maksimal. Di sini kita lepas dulu oil pan-nya supaya nanti tidak kesulitan pada saat mesin sudah didudukkan kembali. Sebelumnya kami mohon maaf kalau pekerja-pekerja kami tidak memakai APD lengkap, mohon dimaklumi. Tapi kita tiap hari untuk mengingatkan para teman-teman pekerja bahwa utamakan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Oke, lanjut. Sebenarnya di sini kita sudah melakukan pengetesan kebocoran air menggunakan alkon. Jadi kita menggunakan alkon untuk mengalirkan air masuk ke dalam ruang pendingin atau sistem pendingin, dan memang terdapat kebocoran pada o-ring atau seal liner nomor 1 dan nomor 3. Untuk melihat cara mengetes kebocoran air dengan menggunakan alkon, boleh dicek video di channel ini. Walaupun mungkin caranya tidak sesuai dengan prosedur, tapi itulah cara kami mengetes, berhubung karena peralatan kami belum terlalu lengkap. Atau mungkin ada cara yang lebih bagus dari teman-teman sekalian, boleh ditambahkan di kolom komentar. Lanjut ke tahap pembongkaran. Di sini kita sudah mulai membongkar atau melepas komponen-komponen luarnya berupa intake dan exhaust manifold, muffler, fuel filter, dan fan-nya ya. Kipas kita sudah lepas duluan sebelum kita kasih turun mesin. Dan sekarang sudah sampai di tahap pembongkaran menuju silinder head. Sementara melepas housing, rocker arm, push rod, dan crosshead. Selanjutnya membuka baut silinder head. Sekedar info teman-teman sekalian bahwa pekerja-pekerja di sini adalah sebagian dari anak PKL atau anak magang, cuma 1 orang mekanik. Tapi sudah terlihat atau sudah muncul keterampilannya dalam menggunakan peralatan-peralatan. Lanjut, di sini kita sudah hampir semua melakukan pembongkaran atau pelepasan komponen-komponen, baik itu silinder head dan piston. Selanjutnya kita melakukan tahap pembersihan komponen-komponen sebersih mungkin, dan sekaligus pemeriksaan jangan sampai ada komponen-komponen yang memang sudah minta pergantian. Dan kita juga dapat informasi bahwa ini mesin atau unitnya buru-buru mau dipakai, jadi tidak semuanya dibongkar. Maksud di sini crankshaft tidak dilepas dari dudukannya, jadi kita lanjut saja di pembersihan. Dan untuk penggantian komponen itu cuma kita order seal kit saja. Untuk bearing connecting rod atau metal jalannya kita tidak ganti ya teman-teman, masih layak pakai karena memang ini mesin baru-baru sudah dibongkar pasang, mungkin belum ada setengah tahun ya teman-teman. Maka dari itu masih banyak komponen-komponen yang masih
bisa terpakai, contohnya di bearing connecting rod, ring piston dan lain-lain. Jadi kita cuma penggantian di seal liner, o-ring liner. Oke teman-teman, kita lanjut di pemasangan. Pertama kita memasang seal dan o-ring liner, kemudian langsung memasangnya ke silinder blok. Linernya ada yang cuma didorong pakai tangan, tenaga manusia ya teman-teman, langsung klep. Ada juga yang harus menggunakan alat press, yaitu mungkin karena o-ring atau seal kitnya kita menggunakan yang KW. Kebetulan saat ini kita menggunakan Izumi ya teman-teman, ya semoga bisa awet. Saya juga enggak tahu. Menda tulisan negara ini. Sina Menda. Berapa bahasa Menda? Iya, kolak itu Menda, aku lupa. Menda. Sebelumnya kolak itu kan. Itu udah memang aslinya Menda ya. Ini kolak Menda. Nah ini alat kami, alat press kami yang dibuat dadakan. Maklum ya guys, kita peralatannya kurang lengkap, jadi apalah bisa digunakan, apa-apa yang bisa jadi selama itu bisa bermanfaat dan tidak merusak. Dan yang paling penting dapat memudahkan dan memperlancar pekerjaan. Kita alas yang paling bawah menggunakan karet keras ya, kalau bahasa sini orang bilangnya bel, terbuat dari karet keras agar linernya tidak lecet, dan kalau misal sudah mentok linernya tidak sampai ngepres karena kita mengalaskan dengan karet agar tidak merusak struktur daripada liner atau permukaan silinder head. Penting ini teman-teman, setelah pemasangan liner ukur ketinggian liner dengan permukaan silinder head. Maksud di sini adalah sisi atasnya liner yang paling atas diukur kenyatannya dengan permukaan silinder head. Alat ukurnya menggunakan dial gauge ya teman-teman, bisa menggunakan dial gauge. Ukurannya 0,07 mm sampai dengan 0,15 mm. Di luar daripada ukuran tersebut disarankan untuk melepas kembali liner untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan tahap selanjutnya kita masuk atau mulai memasang ring piston. Sebelum dipasang ke silinder blok, kita atur dulu posisi daripada ring piston. Piston ini menggunakan 3 ring, yang mana sisi paling atas kita namakan top ring, yang kedua second ring, dan yang ketiga adalah oil ring atau sisi paling bawah. Pertama saya posisikan dulu oil ringnya ya di sisi paling bawah, kita geser agak sedikit ke kiri, kemudian 30 derajat dari garis tengah atau di sisi kanan lagi untuk top ringnya. Nanti untuk second ring atau ring yang di tengah kita kasih di tengah-tengahnya. Kemudian untuk di sisi pin piston ya, saya tidak menyimpan atau memposisikan celah ring piston di situ. Saya anti dengan posisi itu karena memang posisi bodinya tipis ya menurutku. Mungkin ada menurut teman-teman yang lain atau cara teman-teman yang lain, boleh ditambahkan di kolom komentar. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan. Sebelum dipasang, oleskan dulu oli di bodi piston dan di permukaan linernya sehingga tidak terjadi gesekan yang berlebih atau goresan yang mengakibatkan cacat pada liner dan bodi piston itu sendiri. Kita posisikan kembali atau cek kembali ring piston, kemudian memasang ring kompresor.
ketuk perlahan hingga ring berhasil masuk ke dalam liner. Kalau pada saat mengetuk pistonnya agak keras, tolong berhenti ya teman-teman, jangan dipaksa, takutnya ringnya tidak terkompresi dengan bagus. Itu kalau dilanjutkan bisa-bisa ringnya patah. Lanjut kita pemasangan kap connecting rod, dipastikan kebersihannya, bearing semua terpasang dengan rapi, tidak lepas ya. Kencangkan bautnya hingga merata bersamaan ya, masuk, usahakan bersamaan masuk. Kemudian kita kencangkan bautnya menggunakan kunci momen atau torque wrench dengan torsi sebesar 10 kg. Jadi ada 2 step ya teman-teman. Yang pertama, kencangkan dengan torsi 10 kg. Step kedua yaitu kencangkan sebanyak 90 derajat. Bagi teman-teman yang belum paham istilah 90 derajat, nanti tonton sampai akhir atau di pengencangan silinder head. Nanti di sana lebih jelas tentang mengencangkan baut sebanyak 90 derajat. Untuk pemasangan mesinnya kita sampai di sini dulu. Selanjutnya kita pasang di unit. Jadi kita naikkan dulu mesinnya sambil menunggu gasket head, karena gasket headnya belum datang ya teman-teman. Lanjut kita painting dulu supaya jadi lebih segar, lebih berwarna. Ownernya minta warna ini, warna abu-abu yang mirip warna epoksi, padahal warna dasarnya warna kuning ya. Tapi ya yang penting bersih, aman. Kalau dilihat-lihat sih ya warna baru, keren juga sih ternyata menurut saya. Enggak tahu kalau menurut teman-teman yang lain. Lanjut kita naikkan mesin di unit ya teman-teman. Sebenarnya lebih bagus kita finishing, kita komplitkan sebelum kita naikkan mesinnya. Nanti kalau misal ada apa-apa, ada kebocoran dan lain-lain, kita cepat untuk memperbaikinya. Tapi kalau misal di atas mesin ya agak-agak sempit sih, tapi nggak apa-apa. Itulah namanya juga mekanik, harus siap apapun yang terjadi. Tapi semoga tidak ada kesalahan ya teman-teman. Doakan semoga berhasil. Nah sekarang kita siap-siap untuk melakukan pemasangan silinder head. Pastikan permukaan silinder head dan permukaan silinder block bersih sebelum dipasang. Pasang gasket silinder head, pastikan semuanya duduk dengan presisi. Perhatikan semua lubang baut dan lubang jalur air dan jalur oli, pastikan semuanya pas. Selanjutnya pasang silinder head. Urutan pemasangannya bebas ya teman-teman, boleh dari nomor 6, boleh dari nomor 1, karena tipe silinder headnya ini menggunakan tipe segmen atau yang berpisah-pisah. Jadi boleh-boleh saja mau dari mana, yang penting duduknya pas. Pastikan dowel pinnya masuk ya teman-teman. Jangan sampai tidak masuk kemudian dipasang bautnya, itu bisa mengakibatkan retak pada silinder head. Bersihkan terlebih dahulu baut silinder head. Ukur panjangnya di setiap baut, jangan sampai ada yang kepanjangan. Biasanya kalau dia kepanjangan di bagian threadnya itu akan mengecil, berarti bautnya sudah melar, istilahnya dalam kondisi plastis.
Kalau sudah begitu lebih baik diganti ya teman-teman, jangan dipasang, takutnya akan patah nanti dan itu bisa bikin repot. Lumasi dulu triknya dengan oli mesin ya, boleh oli lain tapi direkomendasikan oli mesin. Lumasi dulu triknya sekitar ya 3 sampai 4 drat paling ujung. Nah, kemudian dimasukkan agar pada saat nanti pengencangan itu tidak kesat ya, maksudnya bunyi-bunyi pada saat dikencangkan, dan itu kurang bagus ya teman-teman. Lanjut di pengencangan baut. Untuk pengencangan bautnya ada 3 step atau 3 langkah ya teman-teman. Step yang pertama kita kencangkan di 10 kg/meter. Kencangkan secara merata, secara keseluruhan, dan pastikan tidak ada yang tertinggal. Ukuran bautnya dia berdiameter, diameter batangnya atau diameter threadnya dia di 14 mm, panjangnya di 167 mm. Dia menggunakan pitch atau dratnya di 2 mm. Untuk kepala kunci atau kepala baut dia menggunakan kunci soket 14 mm yang segi 12. Tapi ada juga yang menggunakan kunci 17 soket yang segi 12 juga. Lanjut pengencangan baut step 2 dengan torsi 14 kg/meter. Terkhusus untuk penggantian baut, untuk pengencangan baut baru beda lagi ya teman-teman. Mirip-mirip, cuma perlakuannya yang berbeda. Kalau pemasangan baut baru kita kencangkan dengan 3 step, kemudian kita longgarkan kembali dan selanjutnya dikencangkan kembali. Itu untuk menghindari terjadinya plastis di baut baru atau melar. Biasanya kalau baut baru kalau dikencangkan biasanya melar dikit, makanya kita kencangkan dulu sesuai dengan torsinya, kemudian dilonggarkan. Nah, yang terakhir kencangkan kembali dengan 3 step. Selanjutnya kita akan masuk di step ketiga, yaitu 90 derajat. Jadi yang dimaksud di sini 90 derajat itu putarannya ditambah 90 derajat atau diputar searah jarum jam sebanyak 90 derajat. Caranya bisa menggunakan kunci derajat. Jadi ada ya kunci derajat, cuma kita tidak punya. Jadi kita manual menggunakan kunci biasa atau handle biasa. Kita buatkan tanda titik putih atau titik apa yang bisa menitik dengan cara kita buat titik atau garis searah jam 12. Kita ambil acuan jam supaya mudah dipahami. Kita garis di arah jam 12. Kemudian kita buat garis juga di arah jam 3. Bukan jam 9 ya teman-teman, kita di arah jam 3 karena untuk mengencangkan. Nah, nanti bautnya akan diputar dari titik awal tadi di jam 12, kita putar ke arah jarum jam atau ke arah pengencangan sampai di titik jam 3. Nah, itulah yang dimaksud dengan 90 derajat. Saya rasa sangat jelas dan mudah dipahami untuk teman-teman yang masih belajar. Kalau untuk yang senior-senior mohon diberi masukan karena saya juga masih dalam proses belajar. Nah, di sini kalau dari arah video kita jam 3 ke jam 6. Nah, itu sudah ya sedikit lagi ya pas. Nah, itu sudah ditambahkan sebanyak 90 derajat. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau sudah dikencangkan nanti diberi tanda. Mau tanda silang, mau tanda garis, terserah, yang penting ada tandanya. Jangan sampai
double ya teman-teman, itu bisa patah. Apa bedanya nah sama-sama semua di dalam? Untuk baut yang terakhir yang kecil-kecil itu, yang diameternya 10 mm, menggunakan kunci 10 segi 12, itu kekencangannya di 6,75. Jadi untuk pengencangannya dia yang terakhir ya teman-teman. Biarkan baut besarnya atau baut yang 14 tadi, biarkan kencang dulu semua sampai selesai. Kemudian yang terakhir kencangkan baut yang kecil-kecil ini. Saya ulangi, kekencangannya di 6,75 kg meter. Untuk pengencangan baut silinder head sudah selesai ya. Jadi untuk baut yang diameter 14 mm itu ada 3 step. Yang pertama, kencangkan di torsi 10 kg meter. Yang kedua, kencangkan di torsi 14 kg meter. Kemudian yang terakhir, kencangkan sebanyak 90 derajat. Kemudian untuk baut kecilnya atau baut yang berdiameter 10 mm dan menggunakan kunci soket 10 segi 12, kencangkan di 6,75 kg meter. Selanjutnya kita pasang atas-atasnya housing rocker arm. Dia juga menggunakan baut yang kepalanya model segi 12, kekencangannya juga di 6,75 kg meter. Nah, untuk pemasangannya, pasang gasket dulu, pastikan semuanya bersih dan pastikan dual pinnya ada ya teman-teman. Jadi di sini juga pakai dual pin antara cylinder head dan housing rocker arm. Pasang. Lari lagi dia.
untuk pengencangan bautnya disilang ya teman-teman, jangan langsung keliling dulu, disilang sampai semuanya rapat, kemudian dikencangkan menggunakan kunci momen atau torque wrench. Dan kalau sudah selesai juga bautnya ditandai. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan push rod. Jangan lupa diperiksa push rodnya, pastikan tidak bengkok, lurus dan tidak cacat. Kemudian lumasi di ujung push rod dua-duanya, lumasi pakai oli dan teteskan juga oli di tapet, tempat dudukan atau tumpuan daripada push rod sebagai pelumasan awal. Dan pastikan ujung push rod ketemu dengan tapet, jangan sampai tidak ketemu atau salah tempat ya teman-teman. Itu bisa pada saat pemasangan atau pengencangan baut rocker arm itu bisa bengkok atau kadang patah, tapi biasanya bengkok sih. Itu dipastikan duduk sebelum dipasang rocker arm. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita pasang crosshead. Sebelum memasang rocker arm, kita pasang dulu crossheadnya. Jangan lupa dilumasi oli sebagai pelumasan awalnya. Dan pastikan crossheadnya jangan kebalik ya. Jadi itu ada di satu sisi dia ketemu dengan pelatuk atau rocker arm, satu sisi dia ada setelannya, dia ada kunci 14 dengan skrup obeng atau apa baut ke apa namanya itu. Nah, itu di sisi luar atau sisi pinggir ya teman-teman, jangan ketukar. Lanjut di pemasangan rocker arm. Nah, perlu diperhatikan bahwa sebelum memasang pastikan ada pelumasannya di sisi atas crosshead, kemudian di sisi atas push rod. Nah, kalau dipasang perhatikan dan pastikan ujung penyetiran daripada rocker arm itu duduk di ujung push rod. Dipastikan ya teman-teman. Perhatikan juga shaft rocker arm jangan sampai kebalik, dan di situ juga ada jalur pelumasan, dipastikan tidak tersumbat. Nah, di sini pengencangannya sama ya, di 6,75 kg meter. Dia menggunakan baut dengan kepala kunci 10 soket segi 12 dengan diameter batang baut itu di 10 mm. Untuk penyetelan crosshead, longgarkan mur penguncinya, kemudian putar pelan-pelan skrunya sampai rapat di batang valve atau klep. Kalau sudah rapat, tambahkan sebanyak 20 derajat. Setelah itu kencangkan kembali mur penguncinya dengan torsi 6,75 kg per meter. Selanjutnya untuk penyetelan valve in dan X, dia di in-nya di angka
0,33 mm, sedangkan di valve exhaust dia di 0,71 mm. Setelah selesai tinggal dikencangkan mur penguncinya dengan torsi 6,75 kg. Setelah itu kita tinggal pasang cover dan nozzle. Oke ya teman-teman, pemasangan mesinnya sudah selesai. Kita siap untuk running kembali. Ini kita bleeding dulu karena solarnya belum keluar di valve delivery. Akhirnya kita longgarkan dulu sampai fuelnya keluar sambil memompa ya teman-teman. Lanjut kita kencangkan semua dan siap untuk running. Semoga berhasil. Bunyi duluan ternyata. Sebenarnya kita belum berharap untuk bunyi ya teman-teman, karena kita masih dalam tahapan bleeding. Kita belum kencangkan pipa nozzle-nya yang di sisi atas. Tadi kita starter berharap pompa injeksinya menumpahkan bahan bakar hingga bisa keluar di ujung nozzle. Tapi ternyata dia langsung bunyi karena silinder nomor 123-nya itu sudah rapat. Yang belum rapat tadi yang 456 ternyata bunyi duluan. Oke, ready, kita lanjut starter ya teman-teman, semoga berhasil. Premium pump. Untuk exhaust manifold dan turbonya kita belum pasang karena kita mau ngecek dulu hasil pembakaran daripada di setiap silinder. Semoga tidak ada asap dan cairan yang keluar dari lubang exhaust. Oke, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Salam sukses.